Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Jangan lupa subscribe channel kami biar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Dan tinggalkan komentar dari kota mana saja Anda sedang melihat video kami. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Lantai marmer seluas ratusan meter persegi itu berkilau tertimpa cahaya lampu gantung kristal. Namun bagi Fanny, kilauan itu terasa dingin. Sudah 2 tahun sejak suaminya berpulang, meninggalkan rumah megah ini dalam kesunyian yang mencekam. Di usia yang masih tergolong muda, Fanny memiliki segalanya, harta yang tak habis 7 turunan, kecantikan yang memikat, dan otoritas penuh atas perusahaan mendiang suaminya. Namun, setiap kali matahari terbenam, semua itu terasa hampa. Fanny lebih sering menghabiskan waktunya di dalam rumah dengan pakaian yang santai namun tetap menunjukkan siluet tubuhnya yang terjaga, daster mini dress sutra atau tank top tipis yang nyaman. Bukan untuk menggoda siapapun, tapi karena di rumah ini, ia merasa tak perlu lagi berpura-pura menjadi wanita tangguh yang selalu memakai blazer kaku di kantor. Ia hanya seorang wanita kesepian yang merindukan suara percakapan di meja makan. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya statis sedikit berubah. Seorang pria berdiri di ruang tamu dengan sikap yang sangat tenang. Ia memakai kemeja batik rapi, rambutnya pendek tertata, dan sorot matanya menunjukkan kejujuran yang jarang ditemui Fanny pada pelamar-pelamar sebelumnya. Namanya Arka. Ia datang untuk mengisi posisi sopir pribadi yang kosong selama 1 bulan terakhir. Saya Arka, Bu Fanny. Saya siap bekerja sesuai instruksi Ibu, ucapnya dengan suara bariton yang lembut namun tegas. Tidak ada tatapan nakal atau kikuk saat melihat Fanny yang pagi itu hanya mengenakan daster rumahan. Arka menundukkan pandangannya sebagai bentuk rasa hormat. Hari-hari awal bekerja, Arka menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Ia bukan sekadar sopir yang mengantar jemput, ia adalah sosok yang tertib. Namun, yang membuat Fanny mulai memperhatikan Arka adalah kesopanannya. Arka tidak pernah mencoba mencuri dengar pembicaraan telepon Fanny di mobil, juga tidak pernah bersikap lancang. Suatu pagi, saat hujan rintik membasahi teras, Fanny melihat Arka sedang membersihkan mobil dengan sangat teliti. Tiba-tiba, rasa bosan yang akut membuat Fanny melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan. Arka, berhenti dulu. Temani saya sarapan di dalam, panggil Fanny dari ambang pintu. Arka sempat tertegun. Maaf Bu, saya sudah sarapan di belakang tadi. Ini perintah, Arka. Saya tidak suka makan sendirian di meja sebesar ini, potong Fanny dengan nada manja yang terselubung ketegasan. Akhirnya, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, kursi di seberang Fanny tidak lagi kosong. Meskipun Arka terlihat sangat berhati-hati dalam mengunyah, kehadirannya memberikan kehangatan yang asing bagi Fanny. Mereka mulai berbicara sedikit demi sedikit, bukan tentang pekerjaan, melainkan tentang hobi dan pandangan hidup. Fanny menyadari satu hal, di balik seragam sopirnya, Arka adalah pria berpendidikan yang terpaksa mengambil pekerjaan ini karena keadaan ekonomi keluarganya. Tentu, mari kita bedah lebih dalam ketegangan dan emosi yang terjadi pada chapter 2. Di sini kita akan memperluas detail suasana mencekamnya badai, pergolakan batin Arka, hingga detik-detik kecanggungan di dalam kamar Fanny. Chapter 2, Hujan Deras dan Pintu yang Salah. Malam itu, langit di atas ibu kota seolah sedang menumpahkan kemarahannya. Awan hitam pekat menggantung rendah, sesekali dibelah oleh kilatan petir yang memekakkan telinga. Di dalam mobil sedan mewah yang melaju membelah genangan air, suasana terasa sunyi,
Hanya deru mesin dan bunyi wiper yang bekerja keras menyapu pandangan. Fanny duduk di kursi belakang, menyandarkan kepalanya ke jendela yang berembun. Ia baru saja pulang dari jamuan makan malam bisnis yang melelahkan, sebuah acara penuh basa-basi yang membuatnya merindukan rumah. Arka fokus menatap jalanan yang mulai tertutup kabut tipis. Sesekali ia melirik dari spion tengah, memastikan majikannya baik-baik saja. Ia melihat Fanny tampak letih, jemarinya sesekali memijat pelipis. "Kita hampir sampai, Bu. Mohon bersabar sebentar lagi," ucap Arka lembut. Suaranya yang rendah entah mengapa selalu berhasil memberikan ketenangan aneh bagi Fanny. Setibanya di pelataran rumah megah itu, hujan justru semakin menggila. Angin kencang membuat pohon-pohon palem di halaman meliuk-liuk seperti raksasa yang menari. Saat Arka membukakan pintu mobil dengan payung besar, embusan angin membuat pakaian Fanny, sebuah mini dress sutra tipis yang ia kenakan di balik blazer, sedikit tersingkap. Dinginnya malam langsung menusuk tulang. "Arka, jangan pulang," ujar Fanny tiba-tiba saat mereka sudah berada di teras depan yang terlindung. "Lihat cuacanya. Motor kamu tidak akan kuat menembus badai seperti ini. Menginaplah di kamar tamu bawah. Saya tidak mau besok mendengar kabar sopir saya masuk rumah sakit karena nekat menerjang banjir." Arka sempat ragu. Sebagai pria yang menjunjung tinggi tata krama, menginap di rumah majikan wanita yang tinggal sendirian terasa kurang pantas. Namun, guntur yang menggelegar keras seolah mendukung perintah Fanny. "Baik, Bu. Terima kasih atas kebaikannya. Saya akan beristirahat di bawah." Fanny memberikan instruksi singkat kepada asisten rumah tangga yang sudah mengantuk untuk menyiapkan handuk dan perlengkapan tidur bagi Arka, lalu ia melangkah naik ke lantai atas. Arka sendiri segera menuju kamar mandi di area tamu untuk membersihkan diri dari sisa-sisa air hujan. Pukul 1 dini hari. Listrik di kawasan itu sempat padam selama beberapa menit sebelum akhirnya generator cadangan menyala, namun hanya memberikan pencahayaan redup di koridor-koridor rumah. Arka terbangun karena rasa haus yang amat sangat. Tenggorokannya terasa kering, mungkin efek kelelahan setelah seharian menyetir. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, ia keluar menuju dapur. Suasana rumah sangat gelap dan sunyi. Hanya ada suara detak jam dinding dan rintik hujan yang kini berubah menjadi gerimis halus. Setelah meneguk segelas air dingin, Arka bermaksud kembali ke kamarnya. Namun, rasa kantuk yang masih menggelayuti matanya dan kondisi rumah yang asing baginya membuat konsentrasinya buyar. Ia menaiki tangga yang ia pikir menuju mezanin kamar tamu, namun ternyata ia telah melewati batas area pribadi pemilik rumah. Di ujung koridor lantai 2, terdapat sebuah pintu kayu jati besar dengan ukiran elegan yang sedikit terbuka. Cahaya remang dari dalam kamar itu seolah memanggilnya. Arka, yang mengira itu adalah pintu menuju ruang tengah tempat ia menyimpan tasnya, mendorong pintu itu perlahan. Klek. Begitu melangkah masuk, indera penciumannya langsung menangkap aroma yang sangat familiar namun jauh lebih kuat, perpaduan antara bunga lavender dan vanila. Itu adalah aroma parfum yang selalu dipakai Fanny. Arka tertegun. Ia menyadari karpet di bawah kakinya jauh lebih tebal dan lembut daripada yang ada di lantai bawah. Di hadapannya, sebuah ranjang besar dengan kelambu transparan berdiri megah. Di sana, Fanny sedang meringkuk di balik selimut tipis. Karena cuaca yang gerah setelah hujan, Fanny melepaskan blazernya dan hanya mengenakan tank top hitam bertali tipis. Sebagian selimutnya melorot, memperlihatkan bahunya yang putih mulus di bawah temaram lampu tidur berwarna kekuningan. Jantung Arka berdegup sangat kencang, hingga ia merasa detaknya bisa terdengar ke seluruh ruangan. Ia membeku.
Pikirannya berteriak untuk segera berbalik dan lari, namun pemandangan di depannya begitu membius. Keindahan Fanny dalam tidurnya tampak begitu rapuh dan manusiawi, jauh dari kesan wanita besi yang ia tunjukkan di kantor. Tiba-tiba, Fanny melenguh kecil. Ia merasa ada kehadiran orang lain di kamarnya. Saat matanya perlahan terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah bayangan tinggi seorang pria berdiri di dekat kaki ranjangnya. "Siapa?" Fanny berteriak tertahan, suaranya parau karena baru bangun tidur. Ia refleks menarik selimut untuk menutupi dadanya, matanya membelalak penuh ketakutan. Arka langsung jatuh terduduk, berlutut di lantai dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Bu Fanny. Ini saya, Arka. Mohon maaf 1000 maaf, Bu. Suaranya bergetar hebat karena panik dan malu. Saya salah jalan, saya mau ke dapur lalu mau kembali ke kamar tamu, tapi saya tersesat. Saya pikir ini koridor bawah. Demi Tuhan, saya tidak bermaksud kurang ajar. Napas Fanny memburu. Jantungnya masih berpacu karena kaget. Namun, melihat posisi Arka yang bersimpuh dan mendengar nada suaranya yang benar-benar ketakutan, rasa takut Fanny perlahan mencair menjadi rasa canggung yang luar biasa. "Arka, kamu benar-benar membuatku jantungan," ucap Fanny sambil mengusap dadanya, mencoba mengatur napas. Ia menatap Arka yang masih tidak berani mengangkat kepala. "Bangunlah. Jangan seperti itu. Saya sangat malu, Bu. Silakan pecat saya jika Ibu merasa saya telah melanggar batas," gumam Arka. Wajahnya yang biasanya tenang kini merah padam, peluh dingin bercucuran di keningnya. Fanny terdiam sejenak. Di ruangan yang hanya diterangi cahaya kuning redup itu, suasana yang tadinya tegang berubah menjadi sangat intim. Ia melihat kejujuran di mata Arka saat pria itu memberanikan diri sedikit melirik. Ada ketulusan yang murni, bukan tatapan mesum yang biasa ia dapatkan dari pria-pria lain. "Sudahlah, ini hanya kecelakaan karena lampu redup," kata Fanny pelan, suaranya kini melunak. "Tapi Arka, tetaplah di sini sebentar. Temani aku bicara. Aku tidak bisa tidur lagi setelah kaget begini." Arka terpana. Permintaan itu adalah hal terakhir yang ia harapkan setelah melakukan kesalahan fatal. Suasana di kamar itu terasa sangat di kursi kayu di pojok kamar, di luar, menjaga jarak sisa-sisa badai masih menyisakan bersandar hujan yang mengetuk kaca jendela dengan irama monoton. Di tengah malam yang dingin setelah insiden pintu yang tegang perlahan mencair, dinding pembatas antara majikan dan bawahan yang sulit mulai dijelaskan. Untuk pertama kalinya, Arka duduk mematung di kursi kayu jati di sudut ruangan, tangannya bertumpu di lutut, pandangannya tertuju pada lantai marmer. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang sedang menunggu vonis, namun anehnya, vonis itu tak kunjung datang. Fanny masih bersandar di kepala ranjang. Ia telah membungkus bahunya dengan selimut sutra, namun rambutnya yang sedikit berantakan karena baru bangun tidur memberikan kesan rapuh yang belum pernah Arka lihat sebelumnya. "Kenapa kamu tidak pergi, Arka? Padahal aku sudah memberimu kesempatan untuk keluar." Suara Fanny memecah kesunyian, pelan namun jernih. Arka mendongak sedikit, mencoba mencari keberanian di balik rasa malunya. "Saya merasa berutang penjelasan yang lebih baik, Bu. Dan saya rasa Ibu sedang tidak ingin sendirian. Tadi Ibu bilang Ibu kaget, tapi saya melihat hal lain di mata Ibu. Ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar rasa kaget." Fanny tertegun. Ketajaman intuisi sopirnya ini selalu mengejutkannya. Ia menghela napas panjang, sebuah embusan napas yang seolah membawa beban bertahun-tahun. 2 tahun, Arka. 2 tahun aku hidup di rumah ini seperti hantu. Orang-orang di luar sana mengira aku wanita paling beruntung.
Mereka melihat perusahaan yang sukses, koleksi mobil di garasi, dan rumah yang luasnya seperti istana. Tapi mereka tidak tahu rasanya pulang ke rumah yang tidak memiliki suara. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi. Mendiang suamiku adalah pria yang baik, tapi dia sangat sibuk. Dan setelah dia pergi, aku menyadari bahwa aku tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara tentang hal-hal kecil. Tentang bagaimana rasa kopiku pagi ini, atau tentang betapa takutnya aku pada suara guntur. Arka mendengarkan dengan hikmat. Ia tidak memotong, tidak juga mencoba memberikan nasihat murahan. Ia hanya hadir di sana, memberikan ruang bagi Fanny untuk menumpahkan segala sesak di dadanya. Setiap malam, aku sengaja membiarkan televisi menyala hanya agar ada suara manusia di ruangan ini. Lanjut Fanny, suaranya mulai bergetar. Aku memakai pakaian rumah yang nyaman, daster atau tank top, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku sedang bersantai. Tapi kenyataannya, aku hanya sedang menunggu hari esok agar aku bisa kembali sibuk di kantor dan melupakan kesepian ini. Arka berdehem kecil, mencoba menata kata-katanya agar tidak melampaui batas. Bu Fanny, boleh saya jujur? Fanny menoleh, menatap Arka dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Katakanlah. Harta memang bisa membangun dinding yang megah, tapi ia tidak bisa mengisi ruang di dalamnya dengan kehangatan. Saya mungkin hanya seorang sopir yang tinggal di kontrakan sempit, tapi saya punya ibu dan adik-adik yang selalu menunggu saya pulang. Kami makan dengan lauk seadanya, tapi meja kami selalu penuh dengan cerita. Arka tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan ketulusan. Ibu tidak butuh lebih banyak uang atau pengawal. Ibu hanya butuh seseorang yang bisa melihat Fanny sebagai manusia, bukan sebagai nyonya besar. Mendengar nama kecilnya disebut tanpa embel-embel jabatan untuk pertama kalinya, jantung Fanny berdesir. Ada sesuatu yang hangat menjalar di hatinya. Fanny, sudah lama sekali tidak ada yang memanggilku dengan nada setulus itu. Malam itu pun bergulir. Arka mulai menceritakan masa lalunya yang kontras. Ia bercerita tentang perjuangannya menyelesaikan kuliah yang terpaksa berhenti karena ayahnya sakit, hingga akhirnya ia memilih menjadi sopir demi menyambung hidup keluarganya. Ia bercerita tentang bagaimana ia belajar untuk tetap tenang di bawah tekanan, sebuah filosofi hidup yang ia bawa hingga saat ini. Tanpa mereka sadari, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Jarak antara kursi Arka dan ranjang Fanny seolah tidak lagi terasa jauh. Meskipun Arka tetap menjaga sopan santunnya dengan tidak beranjak dari tempat duduknya, koneksi batin yang tercipta di antara mereka telah melintasi batas-batas status sosial. Arka, panggil Fanny saat pembicaraan mereka mulai mereda. Ya, Bu? Terima kasih karena sudah salah masuk kamar malam ini, ucap Fanny dengan senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya. Kesalahanmu adalah hal terbaik yang terjadi di rumah ini selama 2 tahun terakhir. Arka hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajahnya yang kembali memerah. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan lagi sekadar pria di balik kemudi, ia telah menjadi penjaga rahasia paling dalam dari sang majikan. Minggu-minggu berlalu setelah insiden malam badai itu, namun atmosfer di dalam rumah mewah tersebut telah berubah total. Tidak ada lagi keheningan yang mencekam atau kecanggungan yang kaku. Sebaliknya, ada sebuah ketegangan baru yang jauh lebih manis namun membingungkan, ketegangan antara dua hati yang mulai saling membutuhkan.
Arka tetap menjalankan tugasnya sebagai sopir dengan sangat profesional. Ia masih membukakan pintu mobil, memastikan jadwal Fanny tertata, dan menjaga kebersihan kendaraan. Namun, kini ada ritual baru. Setiap sore, setelah kembali dari kantor, Fanny tidak lagi langsung masuk ke kamarnya untuk mengurung diri. Ia akan mengganti blazer kantornya dengan daster mini dress atau tank top favoritnya yang santai, lalu menuju ke paviliun belakang. Arka, kopinya sudah siap, panggil Fanny suatu sore. Arka yang sedang merapikan tanaman di taman belakang menoleh. Ia melihat majikannya duduk di kursi rotan dengan segelas kopi di tangan, menatapnya dengan binar mata yang berbeda. Arka mencuci tangannya, lalu menghampiri dengan ragu. "Bu, saya rasa tidak enak dilihat tetangga atau pelayan lain kalau saya terlalu sering duduk bersantai dengan ibu," bisik Arka pelan saat ia sampai di hadapan Fanny. Fanny meletakkan cangkirnya dengan denting kecil yang tegas. "Tetangga tidak akan peduli, Arka. Dan para pelayan di sini tahu siapa yang memberi mereka gaji. Duduklah. Ini perintah, atau ini permintaan dari seorang teman." Arka akhirnya duduk, namun punggungnya tetap tegak, tanda ia masih berusaha menjaga batas. "Ibu tahu, posisi saya sangat sulit. Di luar sana, saya adalah bawahan ibu. Orang-orang akan menganggap saya pria yang tidak tahu diri jika saya mulai melampaui batas." Fanny menatap Arka lekat-lekat. "Lalu bagaimana dengan perasaanku? Apa aku juga harus dianggap tidak tahu diri karena merasa nyaman dengan sopirku sendiri?" Arka, selama 2 tahun ini, pria-pria kelas atas datang silih berganti. Mereka membicarakan saham, merger, dan koleksi jam tangan mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang bertanya apakah aku sudah makan atau mengapa mataku terlihat sembab. Ia mengulurkan tangan, jemarinya yang lentik menyentuh punggung tangan Arka yang kasar karena kerja keras. Arka tersentak, refleks ingin menarik tangannya, namun genggaman Fanny menguat. "Jangan ditarik, Arka," bisik Fanny. "Aku tahu kamu takut. Aku juga takut. Tapi bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan rasa takut pada bayangan orang lain?" Arka menunduk, menatap tautan tangan mereka yang tampak begitu kontras, kulit putih bersih Fanny bersanding dengan kulit sawo matang Arka. "Fanny." Arka menyebut namanya tanpa embel-embel untuk pertama kalinya di siang hari. "Kamu adalah segalanya yang diimpikan pria. Cantik, kaya, cerdas. Sedangkan aku hanya punya kejujuran dan tenaga. Aku takut jika suatu saat nanti, kamu sadar bahwa aku bukan orang yang setara untuk bersanding di sisimu. Kesetaraan itu diciptakan oleh ego manusia, Arka. Bukan oleh hati," sahut Fanny mantap. Matanya berkaca-kaca, menunjukkan betapa seriusnya ia dengan ucapannya. "Aku tidak butuh pria yang setara dalam saldo bank. Aku butuh pria yang setara dalam menjaga janji dan menghargai keberadaanku sebagai wanita." Tembok ego Arka yang selama ini ia bangun sebagai benteng pertahanan akhirnya runtuh. Ia menyadari bahwa dengan menolak perasaan ini, ia tidak hanya menyakiti dirinya sendiri, tapi juga menyakiti wanita yang telah memberinya ruang di hatinya. "Baiklah," ucap Arka lirih namun pasti. Ia membalikkan telapak tangannya, kini ganti menggenggam jemari Fanny dengan erat. "Jika kamu siap menghadapi badai omongan orang di luar sana, maka aku akan menjadi jangkar yang menjagamu agar tidak hanyut. Aku akan membuktikan pada dunia bahwa aku pantas untukmu, bukan karena hartamu, tapi karena caraku mencintaimu." Fanny tersenyum, sebuah senyuman kemenangan yang paling indah. Sore itu, di bawah semburat cahaya oranye matahari terbenam, kesepakatan tak tertulis telah dibuat.
Mereka bukan lagi sekadar majikan dan sopir. Mereka adalah dua pengelana sepi yang akhirnya menemukan pelabuhan yang sama. Namun, mereka juga tahu, tantangan sesungguhnya baru saja dimulai saat mereka harus melangkah keluar dari gerbang rumah itu sebagai sepasang kekasih. 3 bulan berlalu. Arka bukan lagi sopir yang memakai seragam. Atas dorongan Fanny, ia mulai mengelola salah satu unit bisnis kecil milik keluarga Fanny. Ternyata, kecerdasan Arka yang selama ini terpendam mulai bersinar. Ia mampu membuktikan bahwa ia bukan sekadar pria yang beruntung, melainkan pria yang berkompeten. Puncaknya terjadi pada malam peringatan ulang tahun perusahaan. Di depan para kolega dan keluarga besar, Fanny menggandeng Arka dengan bangga. Banyak bisik-bisik miring, namun Fanny tidak peduli. Baginya, Arka adalah rejeki nomplok yang sesungguhnya, bukan karena uang, tapi karena cinta dan integritasnya. Di akhir acara, di bawah siraman cahaya bulan di taman rumah tempat mereka pertama kali berbicara dari hati ke hati, Arka berlutut. Ia tidak membawa berlian yang paling mahal di dunia, tapi ia membawa cincin sederhana yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri mengelola bisnis barunya. Fanny, 2 tahun lalu rumah ini sunyi. 1 tahun lalu, saya masuk ke kamar yang salah. Dan malam ini, saya ingin memastikan bahwa saya masuk ke kehidupan yang benar. Maukah kamu menjadi teman hidupku selamanya? Air mata bahagia jatuh di pipi Fanny. Ia mengangguk cepat dan memeluk Arka erat. Rumah megah itu kini tidak lagi terasa dingin. Suara tawa dan kehangatan kini mengisi setiap sudut ruangan. Insiden salah masuk kamar malam itu benar-benar menjadi awal dari rejeki yang tak ternilai harganya. Sebuah keluarga baru yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan cinta sejati.